Halo teman-teman Grande Leaders, semoga sehat selalu ya. Kali ini aku akan share ke teman-teman untuk program Grande yang terbaru di tahun 2023. Oke, saya mulai ya. Nah, jadi, oke bentar. Nah, teman-teman kita akan ganti logo di tahun ini ya. Dan kita temanya adalah Building Team and Community Grande GPS. Nah, logo kita sendiri kita akan ganti dengan lingkaran seperti ini, Grande GPS, dan di tengahnya ada gambar bola atau lampu, karena kita ingin mengidentifikasi atau identity kita itu seperti bohlam lampu ya, yang bercahaya seperti itu. Nah, jadi dimanapun kita berada, kita mesti bawa identity ini, begitu juga untuk setiap agent ataupun leader-leader di bawah kita. Nah, kita di tahun 2023 ini, Grande Mission adalah untuk inspire, empower, and nurture good people to remove barriers and make a positive change to their future. Memang tidak semua orang cocok dengan bisnis asuransi, tetapi banyak nggak orang bagus? Banyak. Ya, cuma mungkin mereka tidak tahu caranya, bagaimana mereka berkembang, dan sebagainya. Nah, tugas kita adalah menemukan orang-orang tersebut, good people tersebut, dan bagaimana kita menginspire mereka, memberi inspirasi ke mereka, kemudian kita memperlengkapi mereka, dan juga kita bantu mereka untuk bertumbuh, sehingga mereka mampu untuk menghilangkan ya halangan-halangan dalam bisnisnya dia atau dalam kehidupannya dia, dan make a positive change to their future. Dan mereka pun akan melakukan hal yang sama ke bawahnya gitu ya. Jadi dari awal kita udah clear untuk misi dan juga identitas kita. Identitas kita adalah kita sebagai orang yang membawa terang gitu ya kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita, tapi memang tidak semua orang kita pilih orang-orangnya. Orang-orang tersebut kita pilih itu mereka-mereka yang menurut kita adalah good people dan cocok ya untuk kita bekerja sama dalam jangka panjang di bisnis ini. Nah, untuk grande goal sendiri ya, kita pastinya goalnya itu adalah leader create leaders ya. Nah, kemudian kita setiap tahun di benak kita, identitas kita, kita udah apa namanya, udah jelas ya bahwa goal kita adalah promosikan 6 AAD setiap tahun dan juga promosikan 2 AD. Kenapa mesti 2 AD? Ya, karena memang dalam informasi terbaru dari Prudential ya, kalau kita memang mau berbisnis jangka panjang ya, dalam tanda kutip kita sedikit dipaksa untuk mencapai angka-angka yang dia udah cantumkan ya si Prudential ini. Dan kalau saya lihat ya, untuk misalnya seorang AD1 dia bisa dapatkan Master Builder bonus ya, kalau di bawahnya dia itu ada 6 AD gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau capai 6 AD, anggaplah dalam 3 tahun ya, setiap tahun kita perlu untuk promosikan 2 AD. Nah, untuk promosi 2 AD ini, masing-masing AD butuh disupport ya oleh 3 AAD. Berarti kan 2 dikali 3 itu ada 6 AAD. Setiap tahunnya kita akan promosi. Ini akan saya bahas detail di slide selanjutnya. Nah, ini yang paling penting. Kita perlu untuk bersama-sama punya mindset dan apa namanya ya, pandangan yang sama gitu ya. Kenapa kita mesti merekrut dan develop tim? Ya, kenapa? Yang pertama karena kita pastinya punya limited energi. Ya, energi kita makin terbatas ya, apalagi mungkin usia kita juga tidak semudah dulu ya, energi pasti udah sangat-sangat terbatas lah seperti itu ya, nggak kayak dulu lagi gitu. Bisa sampai tengah malam ya ketemu orang dan sebagainya. Yang kedua kita punya limited time gitu, waktu kita juga nggak banyak, kita juga nggak tahu ya sampai kapan Tuhan izinkan kita masih ada bersama-sama dengan keluarga kita tercinta. Dan yang ketiga pastinya life risk ya. Semakin tingginya risiko kehidupan saat ini ya bisa saja kapan-kapan kita kena ya satu penyakit yang menyebabkan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, kalau kayak begitu itu akan sangat mempengaruhi income kita, benar nggak teman-teman? Ya, sehingga 3 faktor inilah yang mendorong kita untuk kita perlu secepatnya untuk rekrut dan develop tim ya.
dan promosi 2 AD setiap tahun. Nah, ini alasan utamanya. Nah, selain alasan itu tentu saja tidak lain tidak bukan kita pasti terdorong oleh motivasi uang ya, money eye gitu. Nah, saya udah hitung ya, kalau misalnya dalam setahun produser itu menghasilkan omset 600 juta di tahun pertama, ya anggaplah asumsi komisinya ini kita ambil yang 25% ya produk tradisional. Nah, itu komisinya dia 25% kali 600 juta berarti kan 150 juta ya. Sedangkan bonus produser itu dia kan 100% akan kita terima kalau apa namanya? Kita minimumnya APE-nya itu adalah 600 juta ya. Kita anggap kita eh, kejar ya untuk produser 600 juta sehingga kita dapat full bonus ya 100% dari komisi atau 150 juta. Jadi dengan kata lain sebagai produser ya kita akan terima 300 juta ya. Nah, kemudian kalau misalnya seorang AAD dia sama sekali tidak misalnya dia nggak jualan gitu ya. Nah, kemudian tapi dia omset unitnya 600 juta. Ya bisa aja sih kalau dia mau jualan pribadi ataupun dari grupnya gitu bisa ya. Intinya satu unitnya dia itu omsetnya 600 juta ya karena apa namanya tahun ini Prudential ngasih AAD itu 100% ya dengan catatan apa namanya dapat ya untuk si 150 juta ini ya itu basic gitu loh untuk dapat 100% AAD. Nah, itu akan terimanya dari OR-nya aja 150 juta gitu ya. Nah, untuk AD ya kalau misalnya kita mau kejar omset 1 miliar gitu ya, kita akan karena dari Prudential sendiri ya kan dia kasih kita kalau kita mau dapat full 140% dia setiap kuartal itu 250 juta. Dengan ini kita bisa asumsikan Prudential ingin setiap kuartal seorang AD itu bisa closing 250 juta per unit ya gitu. Nah, kita kali ini saya kenapa saya tulis angka 2 miliar ini biar kita lihat ya bedanya cukup jauh gitu, cukup signifikan. Kalau misalnya di sini 1 miliar ya bonusnya seorang leader itu dikali 4 kali apa namanya 140% itu dapatnya hanya sekitar 350 ya, 350 juta gitu per tahun gitu ya. Nah, kalau 300 anggaplah misalnya kita ingin apa income-nya 1 miliar gitu ya, 1 miliar per tahun gitu. Nah, kita bisa lihat angkanya dari produser 300 juta, sedangkan kita perlu untuk omset unit 2 miliar sehingga terimanya orang 700 juta. Nah, berarti 1 miliar per tahun ya. Kalau misalnya kita ingin hidupnya lebih sedikit lebih inilah lebih longgar gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita selling pribadi minimum 600 juta, promosi 4 AAD, 4 kali 300 berarti 1,2 miliar dan omset BE 200 juta. Nah, ini kita bisa capai 2 miliar. Kalau seandainya kita nggak capai 2 miliar ya berarti separuhnya ya, sekitar 650 jutaan per tahun atau sekitar 50 juta something lah per bulan ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi ya berdasarkan informasi dari Prudential ya, dia kan bagi-bagi sekarang ya OR generation-nya ini ada yang standar, ada yang billions agency. Kalau yang standar 800 juta, billion agency 2 miliar. Nah, dari sini aja makanya kenapa keluar angka 2 miliar. Artinya apa? Artinya si Prudential ini sendiri pengen ya sebenarnya seorang AD itu dalam tanda kutip mereka meningkatkan capability-nya sehingga capai ya per direct group itu apa namanya sekitar 2 miliar gitu ya. Nah, kalau kita udah biasa capai 2 miliar di unit ya, mestinya sih kalau untuk capai 2 miliar per grup mestinya sih bisa kita dapat ya. Makanya kita benar-benar kerja keras untuk tahun ini kita bisa capai omset unit 2 miliar ya seorang AD gitu. Nah, ini kira-kira angkanya ya saya kasih garis merah yang kalau misalnya kita mau capai yang billions agency ya, yang 2 miliar itu totalnya kan 45% ya. Nah, ini masing-masing dari AD gitu ya. Dari kebayang nggak kalau kita misalnya berapa misalnya AD1, AD2 gitu ya, berarti kita terimanya berapa itu 450 juta gitu loh. Dengan catatan
grup kita 2 miliar gitu ya. Nah, apalagi kalau kita mencapai yang namanya master builder. Nah, sebenarnya angka ini hanya hitung cepat aja ya. Untuk angka detail pastinya nanti kita tunggu dari GPS sendiri. Nah, maksud saya cuma mau tampilkan ini adalah dari hitungan kasar aja sebenarnya duit gedenya dari sini kita udah bisa lihat ya. Intinya si Prudential tidak ingin ya kita berhenti di sebagai produser, tapi sesegera mungkin kita mencapai yang namanya AD1 ya kan, lanjut AD2 dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi kita juga tahu ya bahwa kita nggak bisa untuk mengontrol siapa AD2 kita, siapa AD3 dan seterusnya. Kita hanya bisa fokus untuk benar-benar fokus kepada siapa-siapa orang yang kita bantu untuk mereka segera promosi menjadi AD, ya kan? Sehingga mereka itulah yang menjadi AD1 kita. Berharap ya dengan kita ciptakan satu sistem ya para AD1 ini juga punya pemikiran yang sama kayak kita, mereka pun melakukan hal yang sama ya sehingga terjadi duplikasi ke bawah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini memang duit gedenya Prudential itu ada di bangun tim ya luar biasa sih sebenarnya ya. Kalau misalnya kita bisa bangun tim ke bawah, makanya kita benar-benar fokus nih untuk sesegera mungkin ciptakan adik-adik ya di bawah kita sebagai adik 1 kita. Dan berharap mereka pun melakukan hal yang sama ya adik-adik kita ini sehingga kita bisa cepat ya untuk raih miliki AD2, AD3 dan seterusnya. Nah, jadi background-nya ini adalah seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, visi jangka panjang kita adalah kita mencapai AD6 ya, dengan 192 AD. Ini bukan karangan masing-masing, tapi memang ini adalah angka yang sudah ditulis oleh Prudential. Istilahnya ini goal-nya gitu loh. Lu kalau mau capai AD6 ya, lu mesti ada dalam satu pohon 192 AD ya. Nah, bagaimana caranya untuk punya 192 AD? Ya langkah pertama capai AD1. Nah, berarti karena kita rata-rata di sini AD, sesegera mungkin kita mempromosikan orang menjadi AD gitu sehingga kita menjadi AD1 ya dan kita miliki 6 direct AD ya. Nah, ini sistemnya saya lihat kalau Prudential ini memang dia pengennya kalau di MLM namanya sistem matahari ya. Jadi kita benar-benar dia melebar ke samping gitu loh. Ya, kita benar-benar fokus untuk ciptakan kaki direct kita 6 AD direct kita langsung ya dan mereka pun yang akan melakukan hal yang sama gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, Prudential sebenarnya standarnya Prudential itu masing-masing ada itu 1 miliar per tahun gitu ya dari sini. Kalau dapat 2 miliar per grup ya kan itu dia sebut dengan Billions Agency dan dia kasih tambahan bonus ya seperti yang teman-teman lihat di gambar sebelah kiri ya. Jika setiap tahun kita promosi direct 2 AD, maka ada 6 orang ya di AD1 kita yang kita capai dalam 3 tahun. Nah, ini yang kita akan teruskan ke bawah sehingga adik-adik yang tadi kita udah bantu promosikan melakukan hal yang sama sehingga dalam pun 3 tahun mereka juga akan eh, terima ya bonus untuk si master builder ini gitu ya. Kita pengen secepat-cepatnya menikmati si bonus master builder ini ya. Nah, karena setiap tahun kita ingin promosi 2 orang AD, 1 AD itu berarti dia akan disupport oleh 3 AAD ya. Berarti eh, strateginya adalah kita akan promosi tengah tahun minimal 2 AAD. Ini adalah calon AD kita sehingga di akhir tahun si AAD tengah tahun ini dia akan promosi menjadi AD dan dengan dibantu oleh timnya ya. Dia mempromosikan 3 AAD baru gitu. Nah, gimana nih strateginya? Ya, saya bagi 3 tahapan ya. Strategi pertama itu adalah kita mesti rekrut yang qualified people sebagai business associate ya, karena kita mau main cepat gitu. Mau main cepat dalam waktu 6 bulan orang ini udah mesti promosi ya si BA ini mesti promosi menjadi seorang AAD. Ya istilahnya kita mesti cari orang-orang yang dalam tanda kutip dia good people dan dia udah mengkal gitu lah kalau istilahnya buah mangga itu udah mengkal gitu dikit lagi dia matang gitu. Jadi jangan kita cari orang-orang yang masih mentah gitu ya yang mungkin beliefnya masih belum dia belum punya waktu juga yang banyak ya yang terutama market sih ya terutama kita nanti saya akan bahas
kualifikasi rekrut kita gitu ya. Nah, jadi kita benar-benar rekrut BA yang qualified. Makanya memang kita mesti masif sih ya, fokus benar-benar terutama di bulan Januari dan Februari ini untuk kita benar-benar rekrut BA yang qualified. Nah, ciri-cirinya apa ciri-cirinya mereka qualified ya? Qualified itu artinya mereka sendiri sanggup untuk buka polis pribadi keluarganya atau teman-teman dekatnya dengan total premi 4 juta per bulan ya. Kemudian mereka juga punya network teman-teman yang oke lah gitu ya, bisa untuk buka polis dengan premi juga 4 juta per bulan atau 50 juta API. Dan kita akan benar-benar fokus ke agent get agent. Nah, bagaimana nih caranya kita ngomong ke mereka untuk merekrut mereka? Ya nanti ini kita akan bikinkan skripnya juga. Intinya kita ngomong ke orang-orang yang akan kita rekrut itu ya bahwa di sini kamu bukan menjadi seorang agent tapi menjadi seorang pebisnis asuransi ya. Nah, dengan kamu menjadi bagaimana caranya kamu menjadi pebisnis asuransi yang handal level pertama? Yaitu hanya kamu butuh waktu 6 bulan aja. Nah, setelah kamu lewati 6 bulan di develop ya, kamu sudah langsung bisa menikmati ya namanya passive income level 1 di mana setiap agent kamu kalau komisinya dia 10 juta, kamu terima persis sama dengan dia. 10 juta juga. Padahal yang kerja, yang usaha, yang punya network kan dia, tapi kamu menerima sebagai passive income. Kebayang nggak dari satu agent komisi dia 10 juta per bulan, berarti kamu pun 10 juta, kalau kamu mau capai income 100 juta, kamu cari 10 orang kayak dia. Nah, tapi sebenarnya itu bukan duit besarnya. Ya, kita maju lagi ke level berikutnya. Yaitu kita kejar development ini ya istilahnya bangun bisnisnya ini dalam waktu 6 bulan ya. Di mana bisa dapat bisnis dalam waktu 6 bulan, kamu benar-benar udah cuan ya 10 juta per bulan loh. Minimum dengan punya satu agent aja gitu ya. Tapi dia sendiri pun ada omsetnya sendiri dulu ya dalam waktu 6 bulan ini gitu. Capai yang namanya AAD. Nah, kita lanjut lagi prosesnya ya sehingga kamu makin berkembang bisnisnya dan kamu naik ke level 2. Jadi istilahnya kalau tadinya retail gitu ya, sekarang udah mulai masuk ke grosir gitu. Ya, grosir seorang pebisnis gitu ya. Nah, ini level kedua. Nah, ini lebih gede lagi didapatnya gitu ya. Kalau komisi dari tim kamu, agent kamu itu 10 juta per bulan ya, seorang AD ya itu akan terima bahkan 140% ya atau 14 juta per bulan, jauh lebih besar sedangkan orang itu kan yang punya network dan segala segala macam gitu ya. Nah, tapi kamu dibayar mahal karena memang yang dibayar mahal oleh Prudential ini adalah kamu berhasil menemukan agent-agent seperti dia dan bagaimana kamu develop dia sehingga dia pun bisa berkembang. Makanya Prudential bayar mahal 14 juta per bulan. Kalau cari 10 agent seperti ini, income seorang AD ya, itu bisa capai 140 juta per bulan. Ini bukan duit kecil ya. Itu dan ini kita bisa didapatkan ya, istilahnya ngembangin tokonya gitu dalam waktu 1 tahun ini udah minimum satu aja itu udah 14 juta per bulan dari satu toko aja. Kebayang nggak bangun toko selanjutnya bisa terima 140 juta per bulan ya. Nah, setelah kita cari orang-orang yang good people ini ya, kita masukkan ke mereka ke dalam sistem ya kan. Kemudian kita fokus untuk mempromosikan si bisnis associate ini menjadi seorang new AAD dalam waktu 6 bulan ya. Nah, oleh karena itu memang penting banget kita fokus rekrut mereka yang qualified ya. Dan kita akan pastikan mereka sebelum masukin ke sistem ya, kita akan coaching mereka one on one gitu ya untuk pastikan ya bagaimana mindsetnya dia, goalnya dia, natural marketnya dia seperti apa. Bahkan kita akan minta mereka buat list nama sehingga ketika mereka masuk ke program awal kita di fast track, mereka udah punya potensi case closing itu 15 juta API. Jadi kita nggak akan terima di dalam program fast track kita, agent-agent yang masuk ke situ dia belum punya calon closingan gitu loh. Karena ngapain dia masuk ke situ kalau dia nggak ada case juga gitu. Nah ini kita benar-benar fokus di istilahnya gerbang awal ya, gerbang pertamanya ini benar-benar kita kerja keras lah di sini gitu ya. Gimana kita coaching mereka, kita gali diskusi mereka panjang kali lebar gitu ya. Nah, setelah
kira-kira kita tahu dia udah punya, potensi case closing 15 juta API, kita, masukkan mereka ke fast track ya, kita daftarkan mereka ke AJI ASI dan mereka ikut, fast track sehingga mereka mudah untuk closing 15 juta API gitu ya. Nah, kita akan graduate kasih, program graduation ke mereka gitu ya, bahwa, congratulation ya kamu sudah melewati, tahap awal banget ya di bisnis ini ya. Nah kemudian, dia akan lanjut lagi untuk closing ya 50 juta API menjadi GPS Pioneer dan selanjutnya 100 juta API. Nanti ada, klub-klubnya yang saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, jadi kita juga selalu berharap ya BA ini selalu on track pindah klub sesuai timeline-nya, ya kan. Nah, dari awal juga kita memang udah ngomong ke mereka bahwa dia akan jalan bareng gitu ya, bersama-sama. Selain dia closing orang-orang dekatnya gitu 50 juta API, dia akan melakukan program agent get agent atau AGA. Ya, dia akan ajak 5 teman yang seperti mereka yang juga qualified dan sanggup pecah telur 15 juta sampai 50 juta API. Kenapa? Orang-orang yang diajak ini pastinya kan dapat diskon gitu ya, dapat diskon, diskon berupa komisi gitu yang akan ditransfer ke mereka langsung gitu ya. Oke, kemudian, dia akan lanjut terus untuk, dia ajak 5 orang temannya ini masukin ke sistem, nanti leader ya, leader yang akan develop orang-orang ini melalui program-program fast track. Dia cukup ajak aja masukin ke sistem, itu tapi dia perlu perkenalkan leader dengan baik ya, bersinergi lah ya antara si agen perekrut ini dengan yang direkrut dengan si leadernya ya. Dia kemudian lanjut untuk edukasi mengenai selling ya untuk menambah portofolio selling dan juga experience dia di selling ya. Nah, leader sendiri akan bantu one on one ya dari BA tersebut yang dia bilang ini nih calon saya gitu ya. Nah, kita bantu untuk gali lagi gitu ya one on one lagi sehingga kita yakin dia bisa juga segera pecah telur dan dia masuk ke sistem fast track kita gitu ya. Nah, kita usahakan dari awal kita udah ngomong nih dengan calon rekrutan kita, memang dia ajak temennya yang kira-kira mirip banget sama dia yang mau sama-sama sukses gitu ya. Sehingga kita berharap dia bisa bersama-sama naik bareng ke AAD gitu ya dengan salah satu anggota timnya gitu. Kenapa? Nanti ini lumayan ada bumper gitu ya kalau misalnya dia nanti mau naik jadi AD gitu. Makanya kita dari awal itu kita ngomong ke mereka seperti itu ya. Nah, kemudian apa untungnya bagi si, BA ini kalau dalam 6 bulan, dia, apa namanya, promosi menjadi AAD, yang pastinya dia kan akan terima, overriding ya 100% dari, teman-temannya tadi atau BA-BA yang sudah diajak ke sistem ini gitu loh. Makanya ini yang benar-benar kita, susun skripnya dengan baik ya, sehingga mereka pun ngomongnya tuh nggak keliru gitu ke orang-orang yang mereka ajak ya. Nah, kemudian, si B ini sendiri dia selesaikan dulu deh untuk dalam waktu 6 bulan dia promosi menjadi AAD. Nah, karena itu ya kita mesti bantu dia ya, maksud saya bantu dia untuk orang-orang yang bagus masukin ke sistem dan sebagainya gitu ya. Dan dia sendiri kalau akan makin fokus selling ya setelah AAD level. Kita ngomong mereka di awal seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia di AAD level dan dia push untuk selling gitu ya, dia dengan melakukan hal yang sama, energinya sama, tapi komisi, plus OR ya, ada bonus OR-nya nih ya, artinya dia melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, dia terima juga, berarti dia 2 kali lipat kalau dia jualan, dan terima komisi 10 juta, ya yang dia terima malah jadi 20 juta, lipat 2 kali kan. Nah, makanya dia benar-benar push untuk segera mungkin segera promosi menjadi new AAD gitu ya, biar dia lipat 2 kali, melakukan hal yang sama, tapi yang diterima 2 kali lipat gitu ya. Nah, kemudian level ketiga ya, kita akan masuk ke promosi seorang AD dalam waktu 12 bulan. Nah, siapa yang akan kita bantu untuk promosi? Nah, si new AAD ini yang sudah kita bantu promosi di tengah tahun. Makanya kita berharap banget di bulan Juni minimum ada 2 AAD. Nah, ini adalah calon AD kita. Nah, waktu di dalam 6 bulan persiapan mereka ini, kita bantu mereka untuk benar-benar recheck ya, daftar namanya siapa calon-calon jenderalnya dia gitu. Ya, sehingga dalam waktu
6 bulan dari Juli sampai dengan Desember mereka bisa, promosi gitu ya dengan cara mereka, mempromosikan 3 BA. Nah, siapa yang kerja keras di sini? Pastinya seorang leader ya, karena kan dia pasti bingung dan sebagainya. Kita yang benar pegang nih, siapa calon AAD-nya mereka dan kita bantu si 3 calon, AAD ini, si 3 BE ini menjadi AAD sehingga dia pun bisa naik menjadi seorang AD ya. Nah, alternatifnya ya tadi kan naik bareng ya si A dan B, ya kalau misalnya B capai 900 juta gitu ya, nah si A wajib capai minimum 450 sehingga mereka bisa bareng naik gitu. Ya ini strateginya tadi makanya saya bilang dia mesti cari orang yang benar-benar dia rasa kuat gitu ya, bahkan jauh lebih kuat daripada dia gitu, sehingga nanti dia bisa naik bareng gitu ya. Kalau misalnya linknya dia sendiri nggak terlalu kuat ya seperti linknya temennya gitu. Oke, nah itu strateginya. Nah, sekarang bagaimana dengan proses rekrutmen itu sendiri? Nah, proses rekrutmen sendiri ini kita benar-benar memang di tahun ini akan melakukan yang namanya massive recruitment ya. Ya, kita akan usahakan setiap minggu ya ada 1 sampai 2 orang yang mau ikut AAJI, ASI Fast Track ya. Tapi ini enggak apa namanya orang-orang ini sudah melalui satu proses coaching dan juga detail kita akan cek siapa list namanya mereka sehingga kita yakin orang-orang yang kita masukin ke fast track ini dan apa namanya mereka ikut ujian AIJ ASI ini mereka sudah punya calon closingan itu 15 juta API ya. Nah, kemudian kita masukin mereka ke dalam sistem ya sehingga setiap bulan ada 2 sampai 3 orang kunci yang lulus fast track dan follow the system ya. Nah, berarti kalau 1 sampai 2 orang per minggu ya, anggaplah 2 orang ya, berarti kan ada 8 ya. Dari 8 orang ini anggaplah 3 orang aja ya yang lulus fast track dan follow the system gitu ya. Nah, ini kita udah punya orang-orang kunci gitu ya, yang siap untuk promosi ya. Nah, sedangkan untuk kriteria rekrutnya bagaimana? Kriteria rekrut memang dalam hal ini kita yang tidak main lagi ya untuk program internship gitu loh. Kita benar-benar mencari para employee atau pebisnis dengan income minimum 15 juta per bulan ya. Kenapa? Karena kita yakin kalau income mereka seperti ini, kira-kira mereka sendiri sanggup buka polis pribadi dan keluarganya pun dengan cepat ya bisa capai 50 juta API gitu. Dan lingkungannya dia sendiri nggak jauh beda dengan ini. Sedangkan kalau dia couple, kita lihat dia couple ya, dia income-nya itu sekitar 25 juta per bulan ya. Kemudian ini, istilahnya sortir pertama kita lihat ya seperti ini gitu loh. Nah kemudian juga, kita benar-benar, gali mereka dalam gitu ya, bagaimana pandangan mereka tentang asuransi, apakah mereka punya polis, pernah punya klaim ya, dan lain sebagainya. Intinya kita akan rekrut mereka-mereka yang tidak ada masalah dengan dunia asuransi. Mereka sendiri percaya punya polis pribadi atau orang tuanya punya polis. Mereka juga tahu bahwa asuransi itu penting dan bermanfaat, ya. Kenapa? Ya kalau saya pribadi melihat banyak kegagalan kemarin-kemarin ini karena saya nggak fokus untuk cek mengenai hal ini gitu loh. Sehingga banyak agent-agent sendiri ya gimana caranya dia mau selling gitu rekrut sedangkan dia sendiri nggak yakin gitu dengan asuransi gitu. Nah ini yang menurut saya satu kesalahan fatal ya dan tidak ingin diulang lagi di tahun ini ya. Kemudian kriteria lainnya adalah pastinya seperti yang saya bilang tadi, kalau dia income sebesar ini ya, atau dia couple dengan income sebesar 20 juta per bulan ya, mereka pasti miliki network yang bisa direkrut. Dengan skripnya juga akan kita bantu buat, intinya mengajak orang-orang tersebut ya untuk mereka join gitu ya. Kenapa? Karena mereka dengan cerita ke keluarganya ya, mereka akan terima cashback gitu loh. Jadi beli polis dengan harga lebih murah gitu kan. Nah, jadi miliki network yang bisa direkrut. Nah, bagaimana kalau dia fresh graduate? Nah, kalau fresh graduate sih oke aja sepanjang ini tercapai ya. Dia tidak masalah dengan dunia asuransi, kemudian juga networknya dia bagus gitu ya. Dia kuliahnya di mana, latar belakang pekerjaan orang tua seperti apa. Intinya adalah memang networknya dia sendiri sanggup ya untuk buka polis 4 juta per bulan dan dia tidak ada masalah dengan asuransi serta mau belajar dan punya ability ya, energi, waktu gitu ya untuk melakukan hal ini. Nah, ini info-info yang penting digali saat kita rekrut gitu ya. Nah, misalnya kita bisa mulai dengan ngobrol dengan mereka ya, misal dia masih kerja, apa sih
benefit atau kenyamanan yang berperoleh dari pekerjaan sekarang, apa yang kamu sukai, ya fasilitas-fasilitas apa yang menurut kamu sangat menguntungkan dan sebagainya. Nah, pastinya orang kalau ada kenyamanan, ada benefit, ada juga pastinya kekurangan ya, nggak mungkin dong, sempurna seperti itu gitu. Kira-kira ada nggak kamu ngerasa kekurangan atau ketidaknyamanan dari pekerjaan atau bisnis sekarang gitu? Nah, dia akan cerita gitu. Nah, benar-benar kita akan, dengerin mereka ya dan kalau perlu kita catat gitu. Kemudian, kamu sendiri punya keinginan atau kebutuhan apa yang kamu ingin dipenuhi saat ini sampai dengan 2 sampai 3 tahun ke depan. Ada nggak, kebutuhan itu gitu. Nah, kira-kira dengan, bisnis atau pekerjaan yang dilakukan sekarang bisa nggak terpenuhi apa yang kamu inginkan tersebut atau apa yang kamu butuhkan tersebut. Kamu sendiri ingin nggak ada perubahan dari keadaan atau kondisi saat ini, gitu. Kalau misalnya dia bilang, "Iya, saya memang kepikiran sih gimana ya caranya ya, karena saya, bla bla bla," misalnya gitu ya. "Nah, saya dan tim bisa bantu kamu untuk perubahan keadaan ini. Kamu terbuka nggak untuk kita diskusi lebih lanjut?" Nah, kalau misalnya dia bilang, "Maksudnya gimana?" Nah, kita bisa ngomong ke mereka ya. Ini saya kasih contoh aja, nanti untuk detail skripnya kita akan buat gitu ya. Nah, jadi di bisnis ini sebenarnya, simpel sih, saya cuma cerita aja ke orang, ya. Setiap minggu saya cuma perlu cerita ke orang, pentingnya memiliki, perlindungan ya atau polis asuransi. Jangan sampai kejadian ya, kayak misalnya kayak Indra Bekti kemarin itu, sampai istrinya buka donasi gitu. Nah, dari 5 sampai 10 orang yang saya cerita tersebut, ya 1 sampai 2 orang aja setuju untuk mereka punya polis asuransi. Ya, dengan total premi 2 juta per bulan. Nah, dari premi 2 juta per bulan, itu komisi saya per minggu itu 500.000. Nah, kalau komisi saya per minggu 500.000, berarti sebulan karena ada 4 minggu, komisi saya udah 2 juta per bulan. Saya hanya lakukan ini aja ya rutin ya dalam waktu 10 bulan, maka income saya menjadi 10 kali 2 juta, 20 juta per bulan. Simpel kan sebenarnya, cuman dalam waktu, 10 bulan saya bisa capai income 20 juta loh, ya. Nah, kira-kira saat ini atau gaji income, kamu berapa? Ya misalnya gitu, kita tanya ke mereka ya gitu, "Sudah berapa lama?" Ya kalaupun misalnya dia bilang udah 50 juta atau 60 juta, ya tapi kamu udah lakukan itu berapa lama? Kalau di sini saya hanya lakukan itu selama, 10 bulan saja. Nah, kalau bisnis ini bisa memberikan pada Anda 20 juta per bulan, ya, hanya dalam waktu 10 bulan, ya, dan ini pun juga sebenarnya bisa Anda lakukan sambil tetap tekunin ya, kerjaan yang lakukan sekarang. Yang penting fokus dan ikut dengan sistem gitu. Kamu mau nggak untuk kita lanjut prosesnya? Aduh ini apa ya, bla bla segala macam kita diskusi. Nah, kita bilang, nah selain edukasi ke orang lain ya sebenarnya kalau cuma begini aja ini duit kecil sebenarnya. Ya, karena tentu saja kita nggak mungkin dong, kerja, terus ya, seperti itu. Kita ingin bangun yang namanya, passive income, gitu. Nah, jika selain saya edukasi ke orang lain gitu tentang pentingnya polis asuransi, ya saya juga ngajak nih temen nih, gitu ya, untuk melakukan hal yang sama dengan saya. Jadi mereka bisa, buka polis pribadi untuk, keluarganya dia sendiri, ya. Nah, kalau misalnya mereka melakukan hal yang sama dengan saya lakukan, ya saya akan terima penghasilan setiap bulan 100%, bahkan 140% dari penghasilan tersebut, teman saya tersebut. Kamu kebayang nggak? Saya ngajak orang nih ya, ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia juga lakukan hal yang sama. Dia closing-in aja keluarganya dia, gitu ya. Dan dia ajak juga teman-temannya lain-lain untuk buka polis. Nah, income-nya dia per bulan ya, misalnya 10 juta dari Prudential. Nah, saya akan terima 14 juta. Nah, menurut kamu oke nggak kayak begini? Sementara yang, lakukan itu, yang punya network segala macam itu teman saya, tapi saya terima dibayar oleh Prudential, 14 juta, tidak mengurangi jatah dia yang 10 juta, ya. Nah, jadi, simpelnya seperti itu ya, cuma dalam waktu 6 bulan loh, kita bangun bisnis ini 6 bulan, setelah 6 bulan kamu sudah berhak ya, udah bisa menikmati cuan lah passive income dari toko-toko atau, yang kita bangun tersebut gitu ya, seperti kayak franchise gitu ya. Ya kalau dari teman-teman kita yang kita bantu mereka terdevelop, dia punya income 10 juta, ya kita terima, 10 juta juga dalam waktu 6 bulan karena level kita AAD.
Nah, 6 bulan selanjutnya kita terus bangun bisnis kita sehingga kita mencapai level AD. Kalau level AD lebih tinggi lagi nih, ya terima royaltinya itu 140% dari income ya, dari income tim termasuk diri sendiri. Nah, kebayang nggak kalau kita seorang AD, kita senang gitu edukasi ke orang ya, banyak orang terbantu gitu ya. Nah, kita sendiri akan terima selain daripada komisi kita sendiri ya, kita dapetin lagi istilahnya bonusnya itu 140%. Gede banget kan ya. Belum lagi ada bonus sebagai produser gitu yang besarnya 100% komisi ya. Nah, skripnya akan kita bahas atau bikin dengan simple, dengan lebih mudah, tapi gambaran kasarnya itu seperti yang tadi. Nah, untuk rekrutmen proses itu sendiri, ya kita akan lakukan itu one on one rekrutmen proses, kita mencari benar-benar good people. Dan kemudian juga karena kita masif rekrutmen, kita akan adakan thematic event itu 1 kali sebulan. Nah, nanti saya akan buat juga timeline-nya di akhir ya. Ya, jadi mengajak orang-orang yang mereka memang butuh duit gitu loh. Memang mereka butuh duit, tetapi mereka nggak tahu caranya. Tapi sebenarnya dia network-nya ada gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian dari engagement event itu atau thematic event itu kita follow up acara tersebut dengan NBO ya dan kenalkan bisnis Prudential dan kalau mereka di Jakarta gitu ya dan kita berharap semuanya di Jakarta kita ajak mereka ke kantor sehingga kita masukkan mereka ke komunitasnya GPS. Nah, ini adalah ciri-ciri atau syarat utama agent direkrut. Ya, yang pertama kita pasti akan lihat dulu marketnya dia, gitu ya. Siapa marketnya dia, makanya kriteria pekerjaan, gaji, gitu ya, pendapatan itu penting banget kita lihat itu di awal, gitu ya. Karena ini memang basic banget marketnya dia seperti apa, ya. Walaupun dia punya mindset yang baik, gitu ya, walaupun dia skillnya mungkin baik, gitu ya, tapi kalau marketnya dia kurang mendukung, nah ini nanti agak repot. Kembali lagi kita ingat bahwa kita butuh eh, apa namanya untuk mendevelop seorang AD ini dalam waktu yang cepat dalam waktu 6 bulan sehingga kita perlu memang orang-orang yang punya market lah untuk minimum 50 juta API atau 4 juta eh, premi per bulan ya gitu. Nah, selain kita lihat marketnya dia, kita pasti juga akan ngobrol banyak ya, kita tahu dia goalnya seperti apa, mindsetnya dia seperti apa, dan yang pastinya kita akan banyak ngobrol mengenai belief dia tentang asuransi. Nah, ini benar-benar kita nggak bisa skip, karena kalau dia sendiri nggak percaya asuransi, ya keluarganya nggak ada yang pakai asuransi, nah ini agak sedikit repot gitu ya, kecuali dia sendiri benar-benar teryakinkan dan mau untuk ngomong ke keluarganya, dan di awal kita udah test case dulu, coba kamu ngomong ke keluargamu, kalau ada sinyal positif ya kita bisa pegang si agent ini. Tapi kalau enggak ya mending kita apa namanya cari lagi yang lain gitu ya karena kita nggak mau buang-buang waktu lama di sini ya. Kemudian kita juga akan cek mentalnya dia cepat baper nggak, cepat menyerah kak, seperti itu ya. Dan kemudian yang pastinya kita akan cek ability dia ya, bagaimana dia punya energi nggak untuk melakukan itu, atau dia sering capek, sering sakit, nah repot juga kalau kayak gitu karena kita kan mau main cepet ya. Kemudian dia mau nggak spare waktu gitu ya, nggak apa namanya banyak alasan, buat inilah itulah gitu ya. Nah itu susah memang dan dia mau komit gitu. Setelah dia punya 3 syarat ini ya, syarat keempat kita akan melatih skillnya dia. Nah tapi cirinya kita bisa lihat di sini, dia bisa di coach nggak, dia mau belajar dan praktek nggak. Kalau orangnya terlalu banyak bantah ya, kemudian dia nggak percaya sistem, dia mau jalan sendiri gitu ya. Nah ini kita lihat-lihat dulu gitu ya. Maksudnya mungkin aja kita masuk dia, tapi kita nggak berharap banyak dia akan cepat gitu untuk menjadi AD. Mungkin dia menjadi agent cheerleader aja gitu. Nah ini adalah roadmap kita dalam waktu setahun ya. Saya udah kelompok-kelompokan gitu ya. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, ya gini kayak SD aja. Jadi seseorang masuk ke sini ya, dia kayak apa namanya ya, masuk ke sekolah gitu ya, harus naik kelas gitu. Nah, berapa lama naik kelasnya? Bukan setahun pastinya. Di sini saya juga udah buat timeline-nya gitu ya. Nah, yang pertama itu pastinya di kelas awal, rekrutmen proses. Nah, ini memang kita leader benar-benar di sini akan kerja keras di sini ya. Karena once kita salah rekrut orang ya, nanti yang lain ini nanti nggak jalan. Ya, kita benar-benar fokus ke recruiting baik one on one ataupun dari engagement
engagement event, kita ajak mereka ke NBO. Setelah kita ajak mereka ke NBO dan mereka tertarik, kita benar-benar fokus di coaching mereka, ya. Apa yang akan kita coaching, saya juga udah punya slide-nya. Kemudian setelah kita coaching mereka, kita ajak mereka untuk ketemu di kick off, ya, kick off sebelum fast track. Nah, di sini kita akan sampaikan ke mereka apa yang kita harapkan dari mereka setelah mereka melewati fast track, ya. Nah, setelah kita yakin bahwa mereka kira-kira udah punya calon closingan, ya kita bisa daftarin mereka di Proofforce, ikut AJI, ASI, dan MFC. Dan jangan lupa orang-orang ini kita benar-benar cek apakah mereka believe dengan asuransi, ya. Nah, setelah itu ya orang-orang ini kira-kira udah punya calon closingan gitu ya, kita masukin dia ke fast track ya. Fast track ini kita lakukan dalam waktu 2 minggu 8 pertemuan gitu ya. Syarat lulus dari fast track ini adalah dia bisa closing 15 juta API, dia lakukan PR-nya 80% dan absen juga 80%. Sepanjang proses fast track ini, pastinya dia benar-benar akan ditempel, didampingi oleh leadernya dia one on one ya. Begitu terima PR diskusi, kamu ngerti nggak PR-nya? Apa yang kamu lakukan? Bla bla bla. Benar-benar ditempel sampai dengan kita bantu dia sampai dengan dia bisa sesegera mungkin tercapai ya dan lulus fast track ini dengan 3 syarat itu tadi hanya dalam waktu 30 hari itu ya. Nah, oleh karena itu memang penting banget biar dia bisa cepat closing-nya ini kita benar-benar fokus untuk closing polis pribadi, orang tuanya, temennya, apa gitu ya, 15 juta mestinya sih nggak susah ya. Makanya karena dari awal kita udah benar-benar cek untuk 4 hal tadi ya, terutama market gitu. Nah selesai dia dari kelas club, starter club, kita sebutnya fast track itu sebagai starter club. Dia akan pindah ke klub berikutnya, berarti dia udah naik level ke champion club 100 gitu ya. Nah apa yang terjadi di champion club 100 ini ya? Di sini kita akan kumpulkan mereka-mereka yang sudah lulus fast track. Ya, langkah pertama kita bagaimana caranya ya hanya dalam waktu 3 bulan mereka capai API 100 juta. Ya, apakah dia juga dengan selling? Pastinya dia juga sudah bisa ngerekrut apa namanya agent get agent dan orang-orang yang dia rekrut ini lulus juga dengan fast track. Sehingga dalam waktu 3 bulan ya bisa mereka capai 100 juta API. Kita nggak mungkin jalan sendiri itu ya, maksudnya fokus selling sendiri. Makanya dari awal kita udah cuci otak mereka, mereka wajib untuk agent get agent, dan kita akan kasih dia kontes sehingga dia pun akan ngerekrut orang-orang yang network-nya dia yang bagus gitu ya. Kita akan dorong mereka untuk sesegera mungkin capai GPS Pionir ya, 50 juta API, karena mereka akan di GPS sendiri mereka akan terima lanyard gitu dan jadi apa namanya eksklusif klub gitu ya. Kemudian kita juga dorong mereka untuk bisa capai 100 juta API karena bisa kita ikutkan ke campnya GPS gitu ya dengan API 100 gitu. Nah ada yang sedikit berbeda di sini gitu ya karena kita nggak ingin agent-agent kita ini nanti dia bingung sendiri ya dia mau fokus untuk closing orang gitu ya, kemudian juga dia belajar produk ya, udah begitu produknya langsung yang banyak, kemudian juga dia akan rekrut teman-temannya, nanti dia pusing sendiri. Oleh karena itu kita berbagi tugas dengan mereka. Agak sedikit beda dengan sebelumnya karena kita mulai akan lepas mereka ya untuk buat proposal sendiri setelah dia lewati 50 juta API. Jadi sebelum dia 50 juta API, ya yang buatin proposal di Proofforce-nya itu adalah leader, ya gitu loh. Leader pasti buat dengan passwordnya si agent gitu loh. Setelah dibuatin begitu gitu atau kita intinya kita bisa zoom ke mereka, dia bisa buat sendiri bla bla bla, tapi kita yang kasih tahu dia nih kamu buat dulu cinta begini 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 ya. Jadi dia nggak mengira-ngira apa ya, baik PPHK, PSSK apa gitu ya. Nah itu dia biar dia nggak bingung. Nanti kan dia bingung sendiri ya gitu loh. Nanti di proses diskusi dengan si agent itu sendiri, nanti dia akan mulai belajar banyak gitu ya. Nah, pastinya kita akan ajarin dia akan buka sendiri dengan ininya dia. Udah jadi gitu ya si proposal itu di proof Proofforce-nya dia, tinggal nanti kita ajarin gimana isi data dan dia bisa closing dengan orang tersebut gitu sampai 50 juta API. Setelah 50 juta API, kita akan mulai ajarin mereka detail bagaimana cara menggunakan Proofforce untuk buat proposal. Nah, kemudian setelah dia lewati
100 juta API ya, dan kemudian dia bisa pulang dari camp. Kalau misalnya GPS tidak adain camp dalam waktu dekat, ya mungkin kita bikin mini camp aja gitu ya, misalnya pergi kemana gitu ya, misalnya pergi ke Sentul dari pagi sampai sore gitu ya. Kita buatin program-program dan seperti apa, tapi intinya kita kumpulin mereka untuk kita lebih cuci otak mereka, sehingga mereka bisa capai untuk sebagai promosi New AD itu hanya dalam waktu 6 bulan ya. Karena dia udah lewat 3 bulan, dia hanya punya 3 bulan berikutnya untuk capai 200 juta API secara grup gitu. Berarti dia semangat nanti ya setelah pulang dari camp, apa campnya GPS atau mini camp ya, mini acara sebenarnya one day gitu ya bersama dengan Grande gitu kan. Dia semangat, ya kita akan masukkan dia ke Elite Club 200 gitu ya. Nah, apa yang dilakukan di sini ya dengan kita dorong dia untuk naikin lagi API-nya menjadi 200. Tentu saja ini API unit dia gitu ya, per unit lah istilahnya gitu ya. Nah, kita akan banyak one on one sama dia, kita temenin dia, kita banyak diskusi, coaching, kita akan kasih ke mereka, karena kita kumpulin mereka, ada bari-barinya di situ, kita akan kasih kompetisi dan juga kontes ya. Nah, setelah dia dari 100 dia akan naik menjadi 200 juta, kita masukin mereka ke klub AAD Club gitu ya. Dan di sini berarti API-nya sudah di atas 200 gitu ya. Kita dorong mereka lagi dalam waktu 1 bulan ya, 1 sampai 1,5 bulan itu untuk capai 300 juta API. Intinya di akhir Juni mereka udah naik menjadi AAD. Kita akan banyak one on one lagi dan juga memberi kepada mereka kontes secara unit ya. Nah, selesai mereka dengan AAD, promosi AAD gitu ya di bulan Juni ya, PR berikutnya adalah mereka dalam waktu 6 bulan ya promosi menjadi seorang AD. Caranya gimana? Dia bantu promosi gitu ya. Dia bantu promosi 3A 3BI-nya ini menjadi AAD gitu. Dan kalau misalnya dia mau kejar startup, dia bisa kejar startup leader juga di bulan ke-6 sampai ke-12 ya. Nah, kira-kira rekrutmen prosesnya seperti ini ya, kita akan fokus ke coaching ya, ke sebelum mereka masuk ke fast track, kita akan banyak coaching ke mereka, tanya jawab gitu ya, mengenai core value, belief dia, siapa natural marketnya, ability dia mengenai waktu, energi, apakah dia bisa ikut sistem dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga benar-benar cek benar-benar detail marketnya dia ya, daftar namanya dia siapa aja, sehingga dia bisa closing 15 juta API. Kita daftarkan dia ke Proofforce dan ikut AJ ASI ya. Nah, kemudian setelah itu sebelum dia ikut fast track, dia akan ikut, si agent itu akan ikut kick off. Apa yang dibahas di kick off akan dibahas mengenai mindset asuransi. Mereka akan dikasih tahu apa aja PR-nya gitu ya, dan mereka akan buat family name tree-nya gitu ya, dan cara mudah ngomong ke orang tuanya dia, temannya dia mengenai asuransi. Sehingga 15 juta EPI-nya ini bisa cepat gitu ya, mereka closing gitu ya. Kita akan kasih dia PR setelah kick off ini gitu ya, untuk itu tadi saya bilang ya, ngomong ke orang tuanya, teman-teman dekatnya gitu ya, dan kita benar-benar pantau tempel mereka ya. Ketika kita tahu bahwa mereka cukup baik gitu ya, bisa ya untuk masuk ke fast track, bisa lulus, kita masukin mereka ke fast track. Nah, ini tadi yang saya maksud adalah sebelum kita masukin ke mereka ke fast track dan sebelum kick off, kita perlu benar-benar coaching ya. Saya istilahkan di sini adalah kita selalu fokus ke GABN. GABN itu kita cek goal-nya dia apa, ability-nya dia bagaimana, belief-nya seperti apa, dan natural market. Goal-nya kita tanya biasalah ya, apa goal dan core value ya, nilai kehidupan apa yang paling penting, siapa orang yang mereka paling ingin bahagiakan, apa goal dia 1-2 tahun ke depan, ya, apa tuliskan 10 goalnya, ya. Kalau dari 10 goal itu dia pilih 3 goal yang paling penting saat ini, jadi dia coret 7, dia sisakan 3 yang paling penting saat ini buat dia lakukan dalam 1 tahun ke depan. Nah, terus kita tanyakan lagi, kenapa 3 hal ini yang pengen banget dia capai 1-2 tahun ke depan, ya. Ada nggak yang selama ini sudah dilakukan untuk capai itu dan belum berhasil dan kenapa? Nah, itu kita benar-benar tanyain mereka, ya, gali dari mereka. Kemudian kita cek juga mengenai ability dia, gitu ya.
Nah, untuk mencapai goal seperti yang dia tuliskan tadi, yang 3 paling penting ini, ya, bagaimana ya, dia mau nggak ada kegiatan yang perlu diganti gitu, ya. Karena nggak mungkin melakukan hal yang sama tapi ingin hasil yang berbeda, ya. Nah, kira-kira ada nggak kegiatan setiap hari ingin diganti? Misalnya dia nonton Netflix 3 jam atau 2 jam, mau nggak dia lakukan itu untuk, WA ke orang, di Zoom, atau ketemu orang dan sebagainya, ya. Dia berapa jam tiap hari mau melakukan aktivitas baru. Nah, ini kita benar-benar tanyain mereka gitu ya. Nanti kita akan adain special class untuk coaching di ABN ini gitu ya. Kemudian dia merasa nggak bahwa asuransi itu penting ya, mengenai belief kita cek ya, kenapa dia rasa asuransi penting, pernah saat ini punya polis nggak, orang tua gimana, pernah tahu nggak klaim itu seperti apa, atau pernah dengar nggak ada teman keluarga yang suffer yang menderita karena nggak punya polis gitu ya. Jadi kita benar-benar mau ngecek belief dia bahwa penting banget seseorang itu punya namanya polis asuransi. Kalau dia sendiri nggak belief, susah ya untuk kita masukkan dia ke sistem gitu. Kemudian yang pasti kita akan cek natural market dia gitu ya. Dia punya asuransi apa aja saat ini gitu ya. Apa namanya? Siapa 20 orang terdekat yang perlu memiliki asuransi. Kita minta mereka tuliskan nama dan kita benar recheck satu-satu. Ya, jadi inilah checklist kita before fast track-nya itu adalah hot prospect-nya dia itu ya untuk mereka bisa closing 15 juta dalam 30 hari. Nah, kemudian kita juga ngobrol ke mereka. Jika seandainya mereka sendiri juga masih bingung gitu ya untuk 15 juta EPI-nya siapa aja gitu ya. Nah, kita benar-benar gali siapa tahu mereka ini punya gitu ya untuk network-nya dia sendiri, teman keluarganya yang bisa buka polis pribadi itu, dan kita tawarkan mereka dengan program agent get agent. Kalau misalnya dia ngajak orang ya, temennya gitu, ke Pru ya untuk buka polis, pribadi gitu ya, dan pecah telur lulus fast track, dalam 30 hari 15 juta API, agent perekrut itu terima 500.000. Sedangkan kalau misalnya dia ngajak, orang untuk join ke, Pru ya, kemudian fast track-nya, lulus dalam 30 hari dan API 25 juta, terimanya malah 1 juta. Nah, ini yang kita ini ke mereka. Kenapa kita kasih mereka, dengan uang yang cukup tinggi, karena kan kita nggak bisa menjangkau kan network-nya dia gitu loh. Sedangkan kita butuh, apa namanya ya, butuh cepet nih, banyak orang-orang bagus yang masuk ke dalam sistem. Ya, jadi ya mungkin dia sendiri belum, apa namanya, belum nyaman gitu ya untuk punya, asuransi dan sebagainya, tapi kalau network dia bagus dan dia bisa ngobrol ke orang-orang itu, pasti kita lengkapi mereka dengan skrip ya, why not gitu. Jadi kita bisa bilang ke mereka, ya ya udah kamu cari aja 5 orang yang bagus, masukin ke sistem ya, orang itu lulus fast track, API-nya 25 juta gitu ya, kamu terima berarti 5 juta ya, maksimum kamu terima 5 juta per bulan gitu. Kita bilang ke mereka. Jadi kan kita sebenarnya nggak rugi ya. Kenapa? Karena berarti kan ada 125 juta API gitu dalam waktu 30 hari gitu ya. Nah, saya udah hitung juga ya. Kalau seorang adik ya dengan tambahan bonus 30% itu gitu dan API 250 juta ya, kita terimanya itu tambahannya itu adalah 18 jutaan. Ini berarti kan potong potong 5 ya gitu. Kalau ada 10 aja, kalau kita mau capai 250 berarti ada 10 orang ya yang masuk agent get agent ini yang API 25 juta, berarti kita baru keluar duit 10 juta ya, sedangkan kita udah terpenuhi tuh ya, terpenuhi itu untuk apa namanya, 250 juta syarat ya untuk mendapatkan 18 juta itu. Tinggal potong aja masih cuan lah 8 juta. Tapi kita sudah punya 10 orang calon ya, untuk kita develop lebih bagus lagi, karena dia sendiri udah buka polis 25 juta, ya. Nah, ini adalah fast track modul kita, dalam 2 minggu ada 8 pertemuan gitu ya, eee, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, karena Rabu kita ada training dari GPS gitu, ya. Ya nanti kita disemprit nih kalau seandainya kita bikin acara di Rabu malam, makanya Senin, Selasa, Kamis, Jumat gitu ya. 8 pertemuan ya. Yang pertemuan pertama kita pasti akan installment ke mereka mengenai mindset asuransi, ya, tentang goal secara umum dan juga tentang segitiga proteksi. Ya, kemudian di modul kedua membuat list nama dan bagaimana membuat janji temu. Modul ketiga trial closing
Modul keempat kita evaluasi apa yang sudah mereka lakukan ya. Modul kelima kita info ke mereka bagaimana membuat weekly report. Modul keenam handling objection. Modul ketujuh bagaimana membangun bisnis ini jauh lebih besar dan lebih cepat. Modul ke-8 evaluasi dan graduation. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini topik-topiknya. Nah, setiap topiknya ini kita kasih mereka homework ya. Misalnya di modul pertama installment mindset asuransi, ya jelaskan segitiga proteksi dan goal. Tapi mereka sendiri udah langsung dikasih PR itu proposal diri sendiri dan role play segitiga proteksi dengan leader. Jadi benar-benar seperti yang saya bilang tadi, sepanjang fast track ini dia benar-benar ditempel oleh leadernya dia untuk mengerjakan PR-nya. Diskusi one to one itu benar-benar banyak gitu ya. Nah, kemudian misalnya modul kedua nih, ya, membuat list nama, name list dan make appointment. Ya, bagaimana mereka membuat family name tree, ya, kemudian list nama atau list nama 20 orang gitu ya, dan buat 3 janji temu ya, orang-orang yang dia sudah buat di list ini. Kita tempel lagi dia siapa orangnya, kapan kamu mau ketemu gitu, bagaimana cara mereka ngomong kalau ketemu gitu ya. Modul ketiga juga demikian ya, karena mereka udah ketemu ya buat jadi 3 janji temu, sekarang ketika ketemu ngomong apa nih ya, makanya kita penting kasih lagi skripnya untuk segitiga proteksi gitu ya, sehingga mereka bisa gitu. Dan ini benar-benar ditempel oleh leader ya, mereka banyak role play gitu ya, sehingga mereka bisa ngobrolin mengenai presentasi ya, mengenai segitiga proteksi ini ya. Kemudian minta data pastinya, dan kemudian leader aja yang bantu seperti yang saya bilang tadi ya, karena biar dia nggak bingung dulu, leader yang buatin dulu semua proposalnya, nanti leader juga jelasin ke si agent itu bagaimana menjelaskan proposal itu ke 3 orang tersebut dan langsung trial closing ya. Dari 3 itu closing 1 case. Mestinya sih karena dia udah punya sebelumnya datanya, ini nggak meraba-raba lagi, dia udah tahu gitu loh ke siapa. Cuma kan mungkin dia belum tahu gimana ngomongnya dan sebagainya ya. Atau yang tadi saya bilang waktu dia di kick off itu udah dikasih tahu dia PR-nya untuk ngomong ke keluarganya ya. Nah, di modul kita evaluasi gitu ya, sudah ada closing 1 case, kemudian di modul kelima kita ini ke mereka topiknya time management, bagaimana membuat agenda, weekly schedule. Ya, ada juga PR-nya di sini ya. Kemudian di modul keenam ada handling objection ya. Di modul kelima ini PR-nya kalau tadi 3, sekarang kita tingkatkan ya buat janji temu ke 5 orang yang lain gitu ya. Tapi pasti orang-orang dekat dulu gitu. Ya, kemudian bagaimana membuat penjelasan proposal ke orang tersebut dan closing kedua dan ketiga. Intinya totalnya itu adalah 15 juta EPI gitu ya. Nah, sampai dengan modul ketujuh itu adalah kita jelasin ke mereka bagaimana building bisnis ini secara simpel aja gitu loh. Apa yang dia fokus gitu kan. Modul ke-8 evaluasi semua kegiatan ya. Apa kendalanya dia di lapangan, apa dia omongin, role play dan segala macam ya. Ini waktunya adalah 30 hari. Nah, di sini kita akan pisahkan trainer dan parent leader. Jadi misalnya yang menjadi trainernya di sini selama 2 minggu ini, selama seminggu ini adalah 2 aja gitu ya, saya sama Franz gitu. Nah, berarti jadi siapa yang di minggu yang ikut fast track ini yang dia nggak punya anak gitu loh. Nah, dia menjadi trainernya, yang lain megang ya, jadi parent leadernya. Nanti kan gantian gitu loh teman-teman ya. Benar-benar tempel one on one-nya gitu ya. Nanti untuk jadwal ini nanti kita akan susun bersama ya, siapa-siapa Grandi leader yang jadi trainer dan siapa yang menjadi parent leader. Family name tree atau friends name tree teman-teman pasti udah tahu ya, bahwa kita gali ke mereka, minta mereka buat dan kita cek satu-satu pekerjaannya apa, ya kemudian latar belakangnya apa, kemampuannya, ability mereka kira-kira seperti apa gitu ya untuk punya polis. Nah, ini secara lulus fast track tadi seperti saya udah bilang ya, API-nya 15 juta. Dia kerjain homework-nya banyak ya. Dia buat list nama, dia buat janji temu, dia presentasi ya. Kemudian dia juga hadir di Zoom 80% ya dari 8 pertemuan ini. Ya, kalau dia seandainya nggak lulus gimana? Kalau dia nggak lulus, dia ulangi lagi program fast track ini dari awal. Ya. Nah, kemudian bagaimana nih caranya biar kita bisa terus ya untuk komunikasi dengan baik gitu ya dengan si BA kita. Nah, dari awal kita udah ngomong ke mereka bahwa di bisnis ini mereka perlu untuk membuat weekly activity report ya. Jadi mereka di sini setiap kali ketemu orang ya, apakah ketemu langsung ataupun melalui Zoom, mereka akan foto ya
kalau nggak mau kelihatan wajahnya boleh aja ditutup, tapi dia mesti jelasin di weekly activity report itu dia ketemu siapa, apakah offline atau online ya kan, terus kemudian, apa pekerjaannya, nama tanggal lahir, apakah punya polis, dia bersedia nggak review polis, bagaimana tanggapan prospek dan sebagainya. Nah, ini juga nanti ada, contohnya ya untuk weekly activity report. Nah, based on inilah kita akan diskusi dalam sama mereka. Jadi kita nggak mungkin ketemu mereka itu, ya dia cuma bilang, "Oh saya susah ketemu ini, ketemu itu." Ya udah sampaikan aja semuanya di sini, gitu loh, ya kan. Jadi based on inilah kita diskusi. Kalau cuma omongan aja kan susah, tapi kalau ada sama siapa dia ketemu, kendalanya apa di situ dan sebagainya kan, kita bisa tahu nih agent kita ini masalahnya dia apa. Masalahnya dia adalah dia salah market kah? Apakah belief-nya dia masih kurang kah? Atau memang dia nggak punya waktu kah? Ya kan? Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di Grande program ini tugas utama seorang leader itu pastinya kita akan weekly one on one dengan BA kita. Ya, apa yang kita based on apa? Based on tadi ya ini weekly activity report ya. Kita review ya weekly reportnya ini. Apa aja activity-nya, ada resultnya enggak, ya kan? Siapa aja yang udah ditemui, terus mereka ceritain bagaimana pertemuan itu, yang bahkan kita minta mereka untuk apa namanya role play gitu ya. Nah, apakah dia on track omset dengan timeline? Ingat bahwa itu semuanya ada timeline-nya ya. Misalnya dia untuk lulus fast track 30 hari sejak lulus AJI untuk apa capai 100 juta itu 3 bulan ya, 90 hari. Nah, kira-kira dia udah ada di mana nih? Kalau dia masih jauh dari itu, kendalanya di mana? Nah, ini benar-benar kita weekly one on one dengan BA ya, kita monitoring gitu, based on result ya, gitu loh. Nah, selain daripada monitoring evaluation ya, kita coaching juga ya. Yang namanya coaching coaching itu adalah coaching teman-teman tahu ya, coaching ini berbeda ya. Kalau dia kasih tahu gitu terus semua masalahnya gitu. Nah, itu bukan coaching namanya. Coaching itu kita tanyakan apa yang di besok atau di yang akan datang yang akan dilakukan. Misalnya goal kamu minggu ini apa, ya kan? Nah, kemudian kita review nih, kamu mau ketemu siapa aja, mana daftar namanya untuk kamu selling, untuk kamu rekrut, berapa orang kamu bisa temui minggu ini, ya kan? Di minggu lalu apa yang udah baik kamu lakukan, dan apa yang masih kurang, masih ada nggak keraguan pada Prudential, kamu masih takut ditolak nggak? Yang tadi itu ya, GHBN ya, kita cek core value-nya dia, goal-nya dia, kita cek ability dia selama seminggu itu, bagaimana waktunya dia, energi dia, apa dia sakit atau gimana, kita cek belief-nya dia gitu ya, dia masih ada keraguan nggak gitu ya, dia nggak percaya diri atau gimana, kita cek, paling penting cek natural market dia siapa, benar-benar kita detail satu persatu. Itu kita coaching dan mentoring pastinya, beda ya coaching sama mentoring. Coaching itu kita banyak gali pertanyaan dan dia perlu untuk menemukan sendiri jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Sedangkan kalau mentoring itu kita dalam tanda kutip itu banyak menunjukkan ya, seperti ini loh, seperti ini loh. Ya makanya gimana caranya? Ya caranya adalah dengan role play. Dia role play segitiga proteksi, begitu dia role play kita tunjukkan begini cara yang baik itu seperti ini. Coba kamu role play agent get agent ya, kita tunjukkan lagi begini loh cara yang benar itu seperti apa, ya kan? Nah, di mentoring juga kita mulai minta juga mereka jelaskan produk dan untuk siapa produk tersebut ditujukan. Nah, ini tadi ya saya udah bahas di sebelumnya ya, di core value, goal, ability, belief, dan resource ya. Benar-benar ini yang kita pegang selalu di coaching one on one ya. Apa goalnya dia, apa core value-nya dia, bagaimana dia punya ability, kemampuan ya dalam hal energi, dalam hal waktu, dia mau leadership system nggak, ya dia teachable nggak gitu ya. Kemudian kita cek lagi mengenai belief dia gitu ya. Apakah dia percaya gitu ya bahwa asuransi adalah produk keuangan yang bisa bantu banyak orang dan diri sendiri serta keluarga gitu ya. Apakah dia percaya bahwa percaya diri sendiri bisa ya, dia percaya diri bahwa dia bisa cerita konsep ini, dia juga percaya Prudential, natural marketnya cek ya. Kemudian kalau untuk training, kita tidak akan banyak training ke mereka, ya mereka akan ikut training dari GPS atau mereka akan nonton link dari video produk dan kita akan minta mereka untuk buat summary produk dalam PPT dan jelaskan ke leader, ya. Nah kemudian untuk grande meeting gimana, ya? Untuk grande meeting ya, ini syarat utama setiap kali kita meeting sama mereka, ini perlu wajib ada ya. Ada game di situ, apakah meeting online atau offline gitu ya.
Kemudian nanti mereka akan cerita ya, sharing kisah closing atau kisah klaimnya kalau ada gitu ya mereka atau leader juga mungkin bisa cerita di sini. Kemudian kita recognition ya, jadi fun, inspired gitu ya, recognition siapa yang closing pecah telur kita selamatin gitu ya, kita congrats gitu ya dan education pastinya ada di situ ya, apakah produk, apakah mindset, skill gitu ya, strategi dan sebagainya. Ini yang dua hal utama yang wajib di training ke agent yang kita bisa dapatkan ini dari GPS ataupun dari video-video ya. Nah ini adalah tools wajibnya sih buat si agent itu sendiri wajib banget ya. Ini benar-benar adalah modal utama ya. Ini yang kita benar cek one by one setiap minggu list nama mereka. Nah ini yang kalau saya pribadi saya banyak skip di sini. Nah di sini ya saya nggak ingin lagi melakukan hal yang ini ya karena dari yang saya diskusi dengan Olaf, dengan Eder gitu ya, dengan si Kowibi ini benar-benar dicek nih siapa list namanya ini benar-benar kita cek detail jangan sampai karena di kata si Kowibi sendiri kalau kita jadi leader ya kita benar-benar jadi seorang yang melankolis gitu ya benar-benar detail banget gitu terutama ya untuk list nama ya. Kemudian juga kita lengkapi mereka dengan perkenalan awal asuransi pada orang tua mereka, skrip prospeknya mereka untuk segitiga proteksi dan bagaimana mereka minta data untuk buat proposal, ya skrip jelasin proposal, trial closing, ini semua kita bikin skrip-skripnya semua, ya. Kemudian ada juga reportnya bagaimana mereka membuat time managementnya mereka sendiri. Saya udah buat semua sih, nanti tinggal dikasih ke mereka gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira tadi teman-teman ya, udah ada 6 tahapan kan dari mulai dia terekrut ya dalam waktu 1 tahun sampai dia promosi menjadi AD gitu ya dalam waktu 12 bulan dari eh, fokus ke dari bulan Juli ke sampai dengan Desember ya. Seperti ini nanti ini sebenarnya semua saya udah jelasin tadi ke teman-teman ya apa yang dia lakukan nih detail ya, mulai dia masuk sampai dengan dia lolos di fast track dalam waktu 30 hari gitu. Ya kita dorong dia untuk segera miliki omset 15 juta API ya. Nah, nanti ini saya akan presentasi lagi sih ke teman-teman ya, tapi saya pengen teman-teman dapetin dulu rekaman suara saya ya sehingga kita punya pemahaman yang sama gitu. Ya, nanti saya akan bahas detail nanti ketika kita meeting ketemu di kantor gitu ya. Tapi garis besarnya tadi seperti yang saya sudah sebutkan ya. Jadi di kelas ini intinya adalah durasi 30 hari ini bagaimana mereka segera pecah telur gitu ya dengan lingkungannya dia sendiri gitu. Orang tua, bolis pribadi, teman-teman dekat gitu ya. Missionnya be a confident agent gitu ya. Kemudian setelah lolos kelas fast track, kita dorong dia masuk ke kelas champion ya, 100 juta API, apa namanya, kita dorong dia untuk segera capai 50 juta API, jadi anggota GPS Pionir, ya kan. Kemudian kita dorong lagi untuk dia bisa ikut camp ya dari GPS atau one day with GPS itu ya bersama-sama dengan leader grande untuk capai 100 juta API-nya ya. Nah, ini dari 100 juta menjadi 200 juta, ya kembali lagi ya, kita mulai akan minta mereka buat proposal itu setelah dia 50 juta API. Sebelumnya nanti leader yang buatin dulu semuanya, ya, tapi leader perlu ajarin ke dia. Jadi ada komunikasi gitu loh antara leader dan CBA. Jadi kan kita bisa bilang, kok kamu belum ada minta buat proposal lagi sama saya, kira-kira kamu kendalanya di mana? Ya kan? Nah, itu sebenarnya tujuan utamanya teman-teman. Ya, nah, ketika dia di klub ini ya, ketika dia udah masuk ke dari klub 100 menjadi 200 ya, kita benar-benar juga udah fokus ke omset unitnya dia gitu ya. Kita banyak akan kasih kontes gitu ya, kita rame-rame bikin pertemuan gitu based on klub-klubnya dia ya. Ke setiap misalnya target selling tiap minggunya closing 15 juta, bukan hanya dia ya, tapi timnya dia gitu. Terus rekrut satu FLC gitu ya, dapat satu tiket nonton atau angpau 50.000. Nanti ini semua kita bisa define sama-sama. Tapi kira-kira seperti itulah buat menarik. Tapi yang tidak capai target akan bayar denda, misalnya 20.000. Jadi ada reward and punishment gitu ya. Nah ini detailnya apa aja mereka lakukan gitu ya dalam klub dari klub 200 ya, Elite Club 200 ini gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah klub dia yang di Elite Club ya, setelah dia dari Elite Club menuju ke AAD gitu ya.
dia segera mungkin capai 300 API, 300 juta API ya, dia promosi AAD gitu ya. Nah, di dalam klub ini kita makin ini lagi gitu ya, untuk dia develop agent-agentnya, kita bantu develop agent-agentnya ya. Jadi kita hitung apa namanya, performance itu per grup gitu ya, closing per grup 25 juta, dapat angpau 100.000, yang grupnya nggak capai target akan bayar denda. Nanti ini kita define lagi. Ya intinya kita segera dorong mereka kejar 300 juta API gitu ya, secara grup atau unit ya, agar bisa promosi AAD. Nah, setelah itu gitu ya, kita akan dorong mereka lagi setelah bulan Juni ya, kita dorong mereka untuk sesegera mungkin promosi menjadi AD ya, itu dulu gitu loh. Promosi menjadi AD dengan bantu 3 orang di bawahnya, 3 OBE menjadi AAD gitu ya. Jadi biar dia nggak kerja keras sendiri gitu. Ya dengan cara apa? Cara masukin ke sistem, ya paling dia cuma ngobrol aja, ayo dong sama-sama yuk, bla bla bla. Nanti itu leader yang kerja keras dalam hal ini ya, sampai babak orang itu promosi menjadi AAD ya. Kira-kira seperti ini ya timeline-nya gitu ya, 30 hari apa yang dilakukan, 90 hari, 150 hari, 180 hari gitu ya. Kemudian timeline Grande itu ya, Grande Fast Track itu kita adakan untuk awal ini kita adakan di minggu kedua dan minggu ketiga, karena kan sebulan itu 2 minggu ya. Ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat di minggu kedua dan minggu ketiga ya, setiap bulan itu 8 kali pertemuan by Zoom dan di malam hari jamnya setengah 7 malam sampai jam 9 19.30 sampai dengan jam 9 malam ya. Kemudian kita juga akan adakan, karena kita mau masif rekrutmen, jadi selain one to one rekrutmen, kita juga adakan Grande Thematic Event for Recruitment Process ya. Jadi kita akan bikin acara 1 kali 1 bulan ya, setiap minggu sore di minggu keempat setiap bulan gitu ya. Nah, ini nanti kita combine dengan outdoor activity. Apakah misalnya kita ketemu, kita kumpulin mereka di satu kafe gitu ya, ya nggak apa-apa berbayar aja. Artinya misalnya kita charge 80.000, tapi dia udah dapat makan, dapat minum, topiknya apa ya, misalnya topiknya itu adalah kumpulin uang 1 tahun untuk nikah mewah misalnya gitu, atau apalah untuk DP rumah bla 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 gitu ya. Intinya yang kita kumpulin adalah orang-orang yang memang dia mencari duit gitu, jadi tambahan atau buat uang sekolah anak lah ya, dan lain sebagainya ya. Nanti kita banyak pikirin, tapi ini seperti ini idenya gitu ya. 1 kali sebulan kita akan adain ini untuk apa? Untuk masif rekrutmen ya. Kemudian Grande Weekly Meeting kita akan adain di kantor GPS ya, Sabtu ya, after apa namanya, acara training kita untuk offline-nya. Sedangkan untuk online-nya ya kita sekali seminggu ya, tiap minggu sore, mulai jam 3 di minggu pertama sampai minggu ketiga, karena minggu keempat kita ada acara yang rekrutmen proses ya. Nah, ini kontesnya Grande ya. Kita yang pertama untuk masih rekrutmen, kita agent get agent. Tadi saya udah sampaikan ya, ini usulannya. Kalau dia lulus fast track 15 juta, dia terima 500.000 sih per rekrutnya ya. Jadi ini bukan yang pecah telur ya, bukan yang lulus fast track, bukan yang merekrutnya. Jadi kita apa namanya ya, stimulus ya si perekrut itu untuk dia rekrut orang-orang bagus, teman-temannya dia gitu loh ya, yang mereka memang mau kira-kira buka polis pribadi. Udahlah, daripada ini lu buka polis pribadi aja tapi lu masuk sistem ya, nah nanti dia dapat 500.000 kalau orang itu lulus fast track 15 juta API. Tapi kalau orang tersebut lulus 25 fast track dengan 25 juta API, dia terimanya malah 1 juta. Makanya kita bilang ke mereka, sayang banget kan ya, bagaimana caranya lu ngobrol ke teman lu itu, jadi dia tambah lagi, jangan 15 juta API ya, tapi dia 2 juta premi deh per bulan ya, lu dapat 1 juta loh. Padahal kan dia yang closing keluarganya, tapi lu terima 1 juta. Misalnya gitu ya teman-teman ya. Apa namanya, skripnya juga kita buat. Untuk kontes selling, kita inginkan itu adalah ketika orang tersebut udah lulus fast track ya, kita akan kasih dia t-shirt ya, dan kita kan punya acara graduation gitu ya, jadi ya biar bangga lah dia sebagai seorang Grande yang masuk ke apa namanya tadi champion club ya, kayak gitu ya. Kemudian nanti kalau dia 50 juta API, dia terima souvenir lanyard GPS Pioneer ya. Nah, ini untuk kontes selling. Sedangkan untuk kontes develop team ya,
kita dorong agent untuk segera kejar 100 juta API unit ya, maksudnya untuk bukan dia sendiri yang selling, tapi bersama dengan teman-temannya ya, biar bisa ikut super camp GPS, atau kalau misalnya GPS belum buat, kita bikin one day ya, one day camp lah istilahnya begitu untuk grande ya, dia join grup club 100 gitu ya. Kita kasih juga dia souvenir, misalnya apakah medali, apakah tumbler ya. Nah, selesai dia pasti semangat kan gitu loh. Kita dorong lagi dia untuk masuk ke kejar 200 juta API secara grup gitu ya, agar bisa ikut Elite Club. Nah, Elite Club tadi saya udah sampaikan akan kita bikin kompetisi-kompetisi di sini ya, acara di mana setiap minggu kita akan dorong mereka untuk produksi API per unit gitu ya. Gitu. Jadi bukan hanya jadi dia kerja tapi temennya juga kerja gitu loh untuk capai misalnya 15 juta API per minggu gitu ya. Nah, kita akan kasih ke mereka kalau dia bisa masuk ke klub ini ya, bisa ada special event dengan leader, dia bisa dinner ya kan, misalnya seperti itu, dan dia juga bisa dapat emas ya, 1 gram emas misalnya untuk klub 200 gitu ya. Nah, kemudian kita dorong lagi dia setelah dia capai ini ya untuk segera masuk ke AD Club ya, untuk bisa promosi. Nah, kita akan hitung kembali berapa sih cash award yang kita kasih ke mereka. Kita belum tahu sih dari GPS ada nggak, makanya nanti ini saya belum tulis berapa gitu ya. Oke, nah ini kira-kira teman-teman mungkin sudah tahu ya, ini sih yang dari si GPS sendiri, kalau kita bantu 5 BA kita menjadi AAD. Nah, kira-kira seperti ini perjalanan income-nya. Nah, ini fokusnya ya, apa yang mereka perlu fokus nih di semester 1 untuk menjadi AAD ya, menjadi AD dalam 1 tahun gitu, dan sebagainya gitu. Nah, ini sih tambahan info aja ya, kalau kita setting goal ke mereka itu, kita lihat nih bagaimana tingkat kesulitan dan kemampuannya dia gitu loh. Ya jangan ya, bagusnya goal itu ada di yang tanda merah itu di flow gitu loh. Ya, jadi goal itu harus spesifik dan cukup menantang, tapi tidak menimbulkan kecemasan karena terlalu sulit atau kebosanan ke agent. Jadi misalnya gini, kalau misalnya agent itu sebenarnya untuk capai 50 juta API, ya itu sebenarnya gampang banget buat dia gitu. Makanya kita tingkatin lagi goal-nya gitu loh ya. Sehingga dia tertantang kayak orang main game lah gitu ya. Dia penasaran gitu loh untuk capai goal itu, tapi tidak terlalu sulit. Kalau terlalu sulit dia jadi malas gitu, nggak mau. Ya kira-kira seperti itu teman-teman, garis besarnya saya akan ulang lagi ya nanti, tapi kita akan lebih banyak diskusi gitu loh dari apa yang saya sampaikan ini. Nanti teman-teman catat apa yang masih bingung atau ada tambahan-tambahan saran, kita akan diskusi nanti di hari Sabtu gitu ya. Thank you teman-teman.